Ini menurut Syekh Muhammad Jamil Zainu, beliau menjelaskan di antara yang maknanya itu menunjukkan kepada kita sesuatu yang menyimpang dari tauhid, itu adalah sholawat yang biasa dikenal dengan nariyah misalnya, bahwa siapa yang membaca sebanyak 4444 kali, harapan agar kesusahannya dihilangkan, dipenuhi hajat kebutuhannya, maka akan terkabul harapannya. Nah, misalnya seperti itu. Maka biasanya diamalkan dengan dibaca berkali-kali, bahkan sebagian tempat itu menjadi amalan-amalan khusus, yang harus diamalkan setiap hari, dan nanti akan diyakini terbebas dari keruwetan hidup misalnya. Ada yang hafal? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu, dan seterusnya. Nah, ada yang tahu artinya? Boten ya? Ada yang pernah mendengar? Oh, sering ya. Qadarullah, saya itu tidak menghafal-hafal karena sering mendengar. Jadi ini itu saya tidak menghafal-hafal, tidak pernah menghafal. Termasuk yang tipil qulub itu saya hafal. Jadi bahkan itu saya sambil lari pun hafal itu. Padahal tidak pernah menghafalkannya karena seringnya ini dibaca. Ya? Tidak dekat Pak, jauh saya. Tapi seringnya dibaca, mampir masjid kadang dibaca. Baik. Jadi kadang orang masih menganggap ini adalah sholawat. Ini bukan sholawat, ini adalah syair. Kalau yang disebut sholawat itu yang dituntunkan oleh Rasulullah. Kalau syair itu banyak, bahkan di era modern ini syair semakin berkembang. Bahkan sekarang kalau orang mendengarkan Nisa Sabyan itu mereka mengatakan mendengarkan sholawat. Padahal itu kan syair biasa. Tapi mereka mengatakan saya di rumah lagi mendengarkan sholawat. Bukan sholawat, itu adalah syair. Ya, lagu biasa. Kemudian juga ketika mendengarkan yang lainnya, yang senada, juga mengatakan mendengarkan sholawat. Padahal bukan sholawat, itu syair saja. Baik, ini tadi bagaimana? Nah, berikanlah sholawat dan keselamatan yang sempurna kepada penghulu kita, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau akan terurai segala keruwetan hidup. Nah, jadi karena Rasul maka akan terurai segala keruwetan hidup. Tanhallu bihil unqadu, akan terlepas semua ikatan. Nah, jadi menyandarkan bahwa keruwetan hidup, semua ikatan itu akan lepas. Nah, setelah itu kemudian watan fariju bihil kurabu. Nah, akan hilang segala kesulitan, segala kesedihan. Jadi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka semua kesedihan itu akan hilang. Kemudian waktu qada bihil hawaiju, dan akan terpenuhi semua kebutuhan. Yang memberi semua kebutuhan siapa? Allah. Di sini, nah, maka disinilah kita perlu berhati-hati. Akidah tauhid kita itu bisa nakis, bisa kurang, bisa rusak, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Akidah tauhid telah disebutkan di dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mewajibkan kepada setiap muslim meyakini bahwa hanya Allah yang mampu mengurai keruwetan hidup, menghilangkan segala kesusahan, yang memenuhi segala kebutuhan, dan mengabulkan permintaan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga disebutkan wa tunalu bihir raghaibu. Nah, wa husnul khawatimi wa istasqal ghamamu biwajhil karim. Nah, jadi di sini ada wasilah dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di situ disebutkan tersirami hati yang gersang dengan perantaraan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini wa istasqal ghamamu biwajhihil karim. Nah, padahal Al-Qur'an juga sudah mengatakan fala yamlikuna kashfad durra ankum. Nah, jadi tidak bisa kita ini menghapuskan segala mara bahaya, karena semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayatnya sudah jelas yang datang kepada kita, maka hendaknya kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi ketika kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena aulan nas bi yaumal qiyamah, manusia yang paling utama pada hari kiamat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah aksaruhum alaihi salatan, adalah yang paling banyak bersalawat kepada Nabi. Itu bukan salawat seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi salawat yang dituntunkan. Jangan sampai kemudian kita nyun sewu sekali lagi, jangan sampai kemudian kita merasa saya sudah banyak bersolawat. Jangan sampai merasa saya sudah mendengarkan solawat 20 jam, 24 jam non-stop. Ternyata yang didengarkan adalah ya, kenapa Pak? Ya, jadi bukan itu. Karena yang namanya ibadah itu butuh ilmu, tidak sekedar kemudian kita mendengarkan yang begitu-begitu lalu kemudian mendapat pahala, bukan. Kalau mau sholawat ya misalnya alaihi salatu wassalam, atau sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma sholli ala Muhammad, itu jelas sholawat yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk pahala-pahalanya tadi sudah kita sebutkan di depan. Ya, saya kasih contoh lagi sholawat yang nyuwun sewu biasanya dibaca. Misalnya ini yang bahasa Arab ya, yang bahasa Indonesia masih banyak. Ada yang malam jemuah para mayit podo dile ummah bali ing kuburan, terus gimana? Ya, itu bukan sholawat. Itu malah menanamkan keyakinan yang merusak akidah, seolah-olah mayit iso mulih nek malam jemuah. Nah, jadi kalau begitu malam jemuah orang disiksa nang kubur, apa mulih? Ya, lah ini kok disebut sholawat. Nah, itu bukan sholawat. Jangan sampai kemudian membaca itu lalu mengatakan dirinya bersolawat. Ya banyak sih yang kemudian mengatakan begitu. Malam jemuah para mayit podo dile ummah. Sudah sekonti sholawat. Bukan sholawat itu. Justru syairnya bermasalah karena seolah-olah menginformasikan orang yang disiksa di dalam kubur bisa melarikan diri kalau malam Jumat. Mending tidak bali toh, daripada disiksa mending mulih kan gitu. Kalau itu bener loh, kalau syair itu bener. Nah, dan alhamdulillah syair itu keliru. Nah, sehingga orang yang mati tidak bisa tilih umah malam jemuah, tidak bisa melarikan diri dari alam kubur, karena disebut pula alam barzah. Barzah itu alam yang terdinding, yang terhijab. Nah, terdinding, terhijab, sehingga tidak bisa untuk kemudian kembali. Maka kalau kemudian ada yang menjelaskan dengan hitungan-hitungan tertentu, seperti misalnya hitungan 6.000 kali misalnya, atau yang lainnya, tidak perlu dibaca. Seperti misalnya sholawat fatih, ada yang pernah mendengar? Allahumma sholli ala Muhammadin al-fatih lima uqliqa. Kalau sholawat ini saya lihatnya biasanya di mobil, di belakang itu, nah, dengan tulisan kaligrafi sholawat fatih begitu. Wahai Allah, berikanlah sholawat untuk Muhammad yang mampu membuka apa saja yang tertutup. Nah, biasanya ini diminta untuk membaca
kepada orang sebanyak 6.000 kali misalnya. Ini adalah satu pendapat yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Tijani, pemimpin Thariqat Tijaniyah. Nah, maka oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu yang semacam ini adalah bukan termasuk yang disebutkan sebagai amalan-amalan yang ada fadilahnya. Yang ada fadilahnya itu yang ada dalilnya. Tadi sudah kita sebutkan bersama apa fadilah ketika kita membaca sholawat. Tapi ingat prinsipnya, kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada Nabi, tidak boleh hulu. Iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari berlebih-lebihan. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu binasa karena berlebih-lebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin. Karena orang-orang sebelum kalian itu dibinasakan oleh Allah karena mereka berlebih-lebihan di dalam agama. Sama pula kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tempatkan beliau sebagai hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lakukanlah sholawat sesuai dengan tempatnya. Adapun sholawat yang mutlak itu bisa dibaca kapan saja, pagi, siang, sore, malam, insya Allah pahalanya banyak. Mendapat sholawat dari Allah 10 kali akan dihapus dosanya sebanyak 10, kemudian juga ditingkatkan derajatnya 10 kali, kemudian pula Allah turunkan rahmat, turunkan magfirah, Allah memberikan pahalanya, dan seterusnya. Dan insya Allah termasuk orang yang paling dekat kepada Nabi, aqrabuhum minni manzilah, itu adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Termasuk yang kelak akan mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yakinlah kita, sholawat yang kita baca akan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sholawat itu adalah salah satu sebab di dalam wasilah untuk terkabulnya doa. Karena kullu doa mahjubun hatta yusalli alayya. Setiap doa itu terhalang sampai bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.